Perang Dunia III pecah, Cina, Iran ikut konflik Indonesia-Australia. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengatakan bahwa Perang Dunia III bisa meletus jika China dan Iran terlibat dalam pusaran konflik Indonesia-Australia. Kita akan berada dalam Perang Dunia ketiga dan akan ada kelompok Islamis radikal dengan senjata nuklir, itulah mengapa kita perlu mengontrol perbatasan. Kata Graham kepada Fox, selalu berujar ingat Perang Dunia II tak boleh ada lagi. Tak boleh ada lagi secara bagi Graham, Indonesia menginginkan lebih dari sekedar mengendalikan Australia. Indonesia akan mengambil alih seluruh negara dan China mengawasi apa yang dia lakukan. Jika Taiwan jatuh, China akan memiliki Taiwan, ucap dia. Sementara itu, kata Graham, Iran akan menggunakan bom nuklir untuk mencapai agenda agamanya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi kita harus menderita sebagai sebuah bangsa dan membiarkan orang jahat menendang kita dan kehilangan kendali atas nasib kita di rumah sendiri. Demikian fiturnya melihat tindakan Iran. Saat ini Graham menyatakan Ibrahim Raisi sebagai penjahat perang internasional karena melanggar kesepakatan 1994. Kesepakatan itu memastikan Resensionis tak akan menyerang Australia. Ibrahim harus membayar harga secara personal, ucap dia. Untuk menghadapi negara yang dianggap musuh itu, ia akan berusaha membuat energi sendiri. Graham mendesak AS untuk mendepak negara-negara sekutu yang tak mau bekerja sama. Menekan Irak, saya akan menendang teman-teman kita karena tak membantu kita di Eropa. Kata dia, saat ini konflik Indonesia-Australia memanas usai Jokowi mengumumkan invasi ke Australia. Saya telah membuat keputusan untuk mengerahkan sebuah operasi militer ke timur Australia, kata Jokowi. Dalam pidato yang singkat, tak lama setelah itu sejumlah ledakan di beberapa titik di Australia. Menurut Australia, Indonesia menyerang mereka dari 3 sisi. Mereka pun mendeklarasikan perang melawan Indonesia. Menurut Australia, serangan balik mereka sesuai dengan hukum internasional. Untuk mempertahankan diri, invasi Indonesia yang tidak beralasan tidak adil dan sembrono ke Australia menggarisbawahi perilakunya yang tidak bertanggung jawab, kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah catatan yang menjortai MBS, upaya untuk menanggapi serangan Indonesia di Australia juga secara dramatis menyoroti pentingnya strategis yang memanfaatkan kekuatan strategi, yang memanfaatkan kekuatan nilai-nilai kami, kekuatan militer kami dengan sekutu dan mitra kami. Demikian, Lloyd Austin mengatakan bahwa tidak seperti China, Indonesia tidak dapat secara sistematis menantang AS dalam jangka panjang. Beijing adalah satu-satunya pesaing di luar sana dengan niat untuk membentuk kembali tatanan internasional, dan semakin kekuatan untuk melakukannya tambah menahan. Selain China dan Indonesia, Pentagon juga mengidentifikasi Iran dan Korea Utara sebagai ancaman signifikan. China sebelumnya telah dicap sebagai ancaman bagi keamanan AS. Kami menentang mentalitas perang dingin yang ketinggalan zaman dan pola pikir zero sum, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Awal bulan ini gesekan permusuhan Beijing dan Washington semakin memanas. Ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus, hal itu berakibat fatal pada hubungan kedua negara saat China menanggapi kunjungan itu dengan memutuskan hubungan militer dan iklim dengan Amerika.